Ini nikah gini tuh. Mbak, makasih. Malah kita yang jadi nggak kuat nanjak. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.03. Ini posisi kita masih di kota Tegal. Tepatnya ini saya nginap di Iluva Home ya. Kalau nggak salah ini di Jalan Layur, daerah Tegal Sari. Dan pagi ini kita udah istirahat, badan udah seger lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi untuk kamar di Iluva Home ini saya pesan yang untuk satu orang ya, tapi kita dapat kasurnya yang untuk dua orang bisa nih ya. Ini size-nya queen size rasanya ya. Ini 160 kali 200. Kemudian kita dapat bantal 2, ada bed covernya juga. Di sini ada remote AC dan remote TV. Depan kasur persis ada TV-nya ya. Di sini ada meja. Kemudian ada cermin, di situ ada jendela teman-teman ke parkiran, dan ada AC-nya juga. Ini di samping belakang pintu ada gantungan baju, dan kita dikasih handuk juga teman-teman. Ini ada meja, dan ini untuk kamar mandinya sudah dilengkapi dengan hot shower. Di area meja teman-teman ini kita ada colokan di sini ya. Jadi kalau mau kerja-kerja laptopan ya, ngecas-ngecas HP, ini bisa langsung naruh di sini. Kemudian kita dikasih tumbler juga buat ambil air panas. Untuk hotel ini tidak menyediakan air botol minum teman-teman, ini saya bawa sendiri dari luar. Tapi di sini ada dispenser, jadi kita bisa ambil di belakang. Ini untuk ambil air biasa, dan ini untuk air panasnya. Jadi kita bisa ambil bawa ke kamar, dan ya mungkin mau bikin teh atau mungkin mau minum-minum bisa di sini. Di Iluva Home ini teman-teman saya ambil kamar yang untuk satu orang, itu saya dapat di harga 185.000 per malam ya. Itu sudah berikut sarapannya juga. Sarapannya ada nasi, mie ya, kemudian ada telur suwir, dan juga ada kentang ati gitu ya. Oh, pokoknya mantap lah buat sarapan pagi hari. Dia udah menyediakan di belakang ya, kita bisa keluar kamar, dan ke meja makan belakangnya udah diporsi-porsin buat setiap tamu-tamu yang nginep di Iluva Home ini. 185.000 per malam di harga lebaran teman-teman ya, masih terjangkau sekali untuk Iluva Home ini. Mantap ya, kita boleh nginap nyaman ya, harganya juga terjangkau, plus dapat sarapan. Sebagian barang juga saya udah packing, ini tinggal beres-beres dikit, langsung kita jalan. Sip, barang gak ada yang ketinggalan, aman. Oke. Kita ke depan dulu teman-teman, jadi keluar kamar untuk lorong ke lobbynya kayak gini. Kita kabarin dulu ke masnya kalau kita mau check out. Pagi. Ya, mau check out? Oh, cepat. Kamar. Ya. Saya kamar berapa ya? Yang pojok E ya? Ya. E kayaknya. Kamar E. Pak Hadi ya? Saya, betul. Iya, betul. Udah. Iya, udah. Oke deh, makasih. Oke, kita udah kabarin buat bapaknya. Kita udah check out. Nah, pagi-pagi untuk sarapannya di meja ini teman-teman. Jadi udah ditata banyak. Kita tinggal ambil aja satu orang satu. Oke, kita keluar. Untuk motor di belakang sini teman-teman. Jadi aman sekali ya. Semalam Ultop nginapnya di samping kamar saya. Kamar saya kayaknya yang ini deh. Ya, ini jendelanya. Ini motornya. Malam-malam untuk gerbangnya ini dikunci semuanya teman-teman ya, jadi aman. Oke. Kita sarungan dulu sebelum pakai sarung tangan. Oke, kita pakai apa ini? Manset dulu biar nggak gosong bro. Tuh udah beda kan, udah merah. Kalau plus hari ini lagi makin perih lagi nih. Matahari lagi kenceng-kencengnya, mana sih ini? Nah, ini dia. Padahal manset ini sebenarnya panjang ya, saya butuhnya tuh cuman segini doang, nggak perlu sampai di sini sebenarnya. Langsung jalan, terbalik dulu. Oke. Let's go. Ya, ini dia untuk parkiran depannya teman-teman, parkiran mobilnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 5 mobil atau 6 gitu. Depan-depan sini juga mungkin bisa ya numpang parkir. Oke. Kita jalan.
Oke, kita ambil kanan. Kalau kita ikut lingkar luar Brebes Tegal, teman-teman, nanti keluar dari yang kiri tadi ya. Dan ini kita langsung jalan meninggalkan Kota Tegal. Terima kasih Tegal untuk satu malamnya kita boleh istirahat. Asik banget di Tegal. Kotanya fasilitasnya komplit, penginapannya juga banyak pilihan sudah di sini teman-teman ya. Salah satunya yang saya nginep itu Iluva Home. Ada lagi satu guest house lagi teman-teman yang sebelumnya saya pernah nginep di Tegal ya. Tapi dia punya areanya itu kayaknya ya beda dari sini ya, nggak berdekatan gitu, agak jauh sih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada satu penginapan lagi kalau nggak salah namanya Sittinggill Guest House ya. Jadi kurang lebih untuk rate kamarnya atau harga kamarnya itu mirip-mirip ya, sekitar 140, 150 untuk satu orang ya teman-teman, sampai sekitar 170-an lah. Oh, sebelah kiri ini SPBU Muri teman-teman ya, yang SPBU besar lengkap dengan dia punya kasur-kasur kalau mau istirahat mungkin 6 jam gitu, 8 jam bisa tuh di SPBU Muri itu ya. Dan untuk suasana pagi ini teman-teman, lalu lintasnya sepi sekali ya. Baik tadi kita keluar dari dalam kota Tegal sampai masuk di lintas Pantura ini sepi ya, beda sama kemarin karena hari ini hari Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, selamat hari Lebaran buat teman-teman semua ya. Selamat berkumpul dengan keluarga yang lagi mudik, udah di rumah, yang masih di perjalanan, selamat sampai di tujuan ya, berkumpul dan boleh kembali lagi ke Jakarta ataupun kota tempat teman-teman domisili dimanapun di Indonesia, bisa kembali dan bekerja seperti sedia kala ya. Nah, untuk pagi ini kita sementara masih di jalan ini masih menuju ke Jogja ya. Untuk hari ini kita punya rute lepas dari kota Tegal itu, kita langsung mengarah menuju ke masih ke timur teman-teman. Kemudian nanti saya akan mengarah ke selatan itu nanti via Bawang ya. Kemudian kita akan menuju ke Dieng dan nanti dari Dieng baru kita menuju ke Jogja ya. Udah kangen juga nih sama dingin-dinginnya Dieng ya kan. Dari kemarin panas banget ya. Kita di Pantura pol-polan bro. Jadi untuk hari ini jalur atau perlintasan kita yang adem-adem lah ya. Nah, ini pas banget kita bisa melintas di Dieng ya kan. Kita langsung gas aja ya. Kurang lebih untuk estimasi jarak itu Tegal ke Jogja via Bawang Dieng tanjakan Kerakalan itu kurang lebih sekitar 200, mungkin 260 atau 280 gitu ya teman-teman, di bawah 300. Dan untuk estimasi waktu tempuhnya mungkin sekitar 6 sampai 7 jam ya. Kalau sekarang ini jam 8, mungkin sekitar jam 3, jam 4 sore atau paling lambat mungkin jam 5 sore ya. Pokoknya sebelum gelap lah kita udah nyampe di Jogja. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk plan riding kita hari ini ya. Semoga untuk cuaca tetap bagus sama seperti kemarin. Panas pol nggak apa-apa deh, nanti baru kita siasatin di jalan. Banyak istirahat, banyak hidrasi juga jangan lupa ya, biar konsentrasi kita tetap terjaga ya sepanjang perjalanan. So, sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng dari Tegal menuju ke Jogja untuk hari ini. Let's go! Nah, di Pantura ini teman-teman, ini ada Balai Santai Honda ini. Ini Balai Santai yang ketiga yang saya ketemu ya, sepanjang dari Jakarta sampai ke Tegal ini ya. Dan mungkin sampai di Jawa Timur di Pelabuhan Ketapang ya, sampai Banyuwangi itu ada. Mungkin ya kalau sampai Tegal ada 3. Kalau sampai sana mungkin ya sekitar 10 kali ya gitu. Jadi dibagi per mungkin 100 kilo ada satu. Ini tiap 2 jam 3 jam ya, yang bagi pemudik yang mengarah ke Jawa Timur itu bisa istirahat dengan aman dan nyaman gitu ya. Apalagi yang bawa keluarga ya kan. Biasanya yang ini jalan benar-benar bumpy banget ya. Ini ngomong suaranya getar-getar mulu. Oke, balik lagi ke obrolan kita. Jadi dia di Balai Santai Honda itu ada kursi pijat ya. Terus ada, kalau memang panas banget, dia juga ada ruangan AC ya kan. Fasilitasnya komplit dan biasanya
ada kayak snack-snack sama minuman gratis juga gitu. Teman-teman cukup daftar aja, daftar nama gitu, nomor telepon gitu aja, isi buku tamu lah gitu, bisa langsung istirahat di situ. Dan bukan berarti namanya Balai Santai Honda terus kemudian kayak saya pakai Yamaha nggak bisa masuk gitu. Tenang aja teman-teman ya, kita tetap bisa menikmati fasilitas juga ya. Kemudian untuk servis juga rasanya bisa teman-teman, cuman mungkin untuk spare part kali ya, spare part mungkin agak susah, bukan agak susah lagi, mungkin dia nggak punya karena kan Honda ya kan. Tapi kalau untuk servis gitu bisa di situ, namanya dia kan posko untuk mudik. Jadi karena memang diselenggarakan sama Honda ya diberi nama Honda gitu, tapi melayani semua orang. Untuk cuaca pagi ini teman-teman cukup berawan ya, beda sama kemarin, benar-benar biru pol-polan bro. Nah pagi ini karena berawan jadi enak nih, lumayan adem, cuman ya agak was-was juga. Waduh, ngeri hujan juga nih, tapi semoga enggak lah ya, karena kita nanti kan lurus dan nanti kita akan ke kanan kan teman-teman, ke selatan. Di selatan kelihatan, teman-teman bisa lihat biru kan. Nah, semoga nanti di Dieng kita bisa dapat cuaca cerah lah, karena berapa kali ke Dieng dapatnya kabut terus teman-teman. Semoga kali ini kita bisa dapat cuaca cerah ya, bisa ngedrone lah di sana. Yes. Sedikit sharing teman-teman, selama saya pakai si Ultop ini Yamaha Gear Ultima 125 ya, saya ngambil waktu itu bulan Agustus, sekarang bulan Maret, berarti berapa tuh, sekitar 7-8 bulan ya, 7-8 bulan. Kilometer sekarang masuk di 5.400. Yang saya rasain makin kesini makin enak teman-teman. Awal-awal tuh masih belum terlalu enak ya, dalam artian untuk tarikannya gitu beda seperti yang sekarang ini. Powernya lebih dapat ya, naiknya juga lebih instan dibandingkan sama dulu. Rasanya masih agak ketahan gitu ya. Nah sekarang ini mungkin karena kilometernya udah lebih banyak, terus kemudian udah ganti oli juga beberapa kali, jadi lebih enak di sekarang ini gitu. Overall selama pemakaian ya sekitar 7-8 bulan nggak ada komplain sih teman-teman ya, tarikannya enak, makin hari makin enak. Terus kemudian untuk BBM-nya nggak usah ditanya dah, irit pol bro. Walaupun cc-nya 125 ya, tapi iritnya itu boleh bersaing dia sama Bisri yang cc-nya 110 gitu ya. Tarikannya juga ya namanya cc 125 pastinya lebih narik gitu ya, lebih narik, dan iritnya bisa bersaing gitu. Jadi luar biasa sekali ya motor ini, si Gear Ultima ini. Plus selama 8 bulan sama motor ini saya belum ada pengeluaran ya untuk biaya maintenance motor ini, karena mulai dari baru sampai sekarang itu semuanya masih tercover ya sama Yamaha gitu. Baik ganti oli mesin, oli gardan, terakhir itu ada ganti busi juga, dikasih juga sama Yamaha ya. Kemudian kalau nggak salah berikut setelah ini tuh nanti dapat filter udara juga gitu teman-teman. Jadi untuk biaya maintenance saya masih nol ya, dari beli baru sampai hari ini masih nol, belum ada biaya maintenance apapun. Ya palingan kita isi bensin aja gitu ya, isi bensin sama bensin aja. Untuk oli dan lain-lain belum ada pengeluaran gitu. Mungkin nanti kalau rem kali ya, kampas rem, itu mesti kita beli sendiri kampas rem. Oh bohlam, nah mungkin bohlam aja, bohlam pernah putus tuh. Biasa lampu rem ya, lampu rem belakang tuh saya ganti. Nah, karena putus mungkin karena biasa kita kan tangan ini kan kadang-kadang suka direm gitu, mungkin panas dia apa putus gitu kan. Nah gantilah 10 ribuan gitu, murah meriah, belum ada pengeluaran nih, mantap. Memang sudah irit, terus kemudian sama Yamaha-nya juga masih nanggung biaya maintenance, khususnya oli ya, karena ya namanya kita pakai kan lebih sering ganti oli gitu. Dan olinya saya masih dapat sampai 12 kali, saya baru pakai 3 kali, ini masih 9 kali lagi. Masih banyak, sampai pokoknya dia cover tuh selama 3 tahun ya, 3 tahun atau hitung kilometer ya, kalau nggak salah 36.000 gitu ya, atau 40.000 gitu, masih tetap tercover olinya. Jadi luar biasa sekali ya untuk Yamaha Gear Ultima ini, memang servisnya mantap. Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Saking sepinya, padahal nggak kencang-kencang amat sih, tadi ridingnya juga 60-70 aja, tapi
Kita udah masuk di Pemalang. Welcome teman-teman semua. Dari sini 93 kilo lagi menuju ke... Ini saya lupa nembaknya kemana. Kayaknya Kerakalan kali ya. Nggak ada sinyal. Oh iya benar. Ini saya tembaknya ke tanjakan Kerakalan 93 kilo. Oke, selamat datang di kota Pemalang. Masuk kota Pemalang teman-teman. Untuk pagi ini rasanya kalau kita butuh beli BBM masih aman sih, masih setengah. Ini kayaknya kita sampai di Dieng masih bisa nih ya. Nanti isi di Dieng, tapi kalau memang dapat di sini kita isi di sini aja deh, penuhin. Soalnya untuk pagi ini kan masih pada tutup semua, pom bensin tutup, warung tutup. Pokoknya semua banyak yang tutup lah ya, nggak semua sih tapi kebanyakan tutup. Jadi kita kalau mau isi bensin tuh ada, kita kalau mau isi aduh, semoga ibunya nggak kenapa-napa dah. Aduh, serem banget saya kalau lihat di Pantura nih. Memang apa ya, jalannya tuh besar gitu ya, lowong. Itu yang bikin apa ya, kita sebagai pengendara memang kadang-kadang juga pengen untuk cepat gitu ya, kenceng gitu. Memang kalau di Pantura ini agak riskan sih ya teman-teman ya, jalannya besar, kosong. Seandainya kita tinggal di Pantura ya teman-teman, memang di sini area rumah kita kan. Kadang-kadang kalau kita di Jakarta kan areanya tuh jalannya ya kita bisa tahu oh ini jalan kota gitu kan. Jadi memang kecepatan kendaraan di jalan dalam kota itu kan memang beda ya. Memang nggak sama seperti kita kalau lintasan luar kota. Nah seandainya kalau kita tinggal di Pantura teman-teman ya, di area jalan lintasan Pantura ini, mau nggak mau kan jalan desa ataupun jalan provinsi itu kan selalu bersilangan sama jalur nasional ini kan, yang mana mungkin mesti nyebrang apa itu. Kadang-kadang saya juga kalau kebayang juga agak ngeri sih, karena memang kecepatan orang di Pantura nih kenceng banget. Jadi kadang-kadang kalau pas lagi di Pantura, saya kalau mau makan atau mungkin mau isi bensin gitu ya, kalau sekiranya ketemu yang putar balik, saya mending lurus lagi, lewatin aja teman-teman ya, karena perlu untuk menyeberang jalan tuh saya agak ngeri kalau di Pantura ini. Pokoknya sebisa mungkin itu kalau bisa kita tetap di jalur kita aja ya, di kiri. Pokoknya makan di kiri, bensin di kiri, istirahat di kiri terus. Terakhir pas kita lintas di sini di Pantura teman-teman, itu banyak ada pekerjaan jalan kan. Nah sepertinya mungkin jalan yang lagi kita lintas ini yang kemarin baru diperbaiki atau baru dibikin ini ya. Dan ini cor-coran semua teman-teman. Sepertinya sih mengejar kekuatan ya. Cuma untuk dia punya kemulusan itu beda seperti aspal yang lagi kita lewatin ini. Nah ini mantap banget nih. Kalau dilewat di beton itu memang kecepatan kita nggak bisa terlalu kencang, paling 60 aja. Soalnya goyang sekali, bumpy ya. Kita mantul-mantul terus ya untuk motornya. Apalagi kalau motor kecil kayak kita gini berasa banget. Kalau motor gede mungkin nggak terlalu ya, mungkin ada tapi nggak terlalu. Tapi kalau kita gini, mantul-mantul terus. Akhirnya bro, setelah pemandangan kita di depan awan-awan gelap, akhirnya kita ketemu biru lagi. Jakarta Semarang belum? Oh enggak, itu mah jalan tol. Kaget. Kiranya kita keluar ke arah yang salah, ternyata tidak. Ini benar ini. Ini pas ada pom bensin yang buka nih, kita isi dulu kali ya. Penuhin sekalian. Biar pas nanjak ke Dieng udah nggak pikir-pikir lagi untuk BBM. Penuh pak. Kasih 40 lah. 35 ya? Ikat dulu. Ya. Jatirejo, Ampel Gading, Pemalang. Oke. Kita jalan. Nggak jauh dari pom bensin tadi teman-teman, kita melintas di jembatan Comal ini ya. Cepat sekali ya.
Memang sepi lengang sih. Jadi kalau buat touring lebaran ini memang paling enak tuh H-1 ya. H-1 menjelang hari raya tuh udah mulai sepi. Bisa teman-teman lihat ini kertas-kertas bekas petasan ya. Ini bunyinya kayak apa di sini? Ini kertas-kertasnya nih teman-teman. Semalam saya di penginapan juga ada kedengaran teman-teman petasan 1-2 tapi nggak terlalu banyak. Di sini luar biasa ini, sampai di sini sih ini bro. Tadi yang sebelumnya itu kertasnya banyak banget. Ini udah persiapan dulu ya, menjelang hari raya udah bikin-bikin dulu. Untuk touring kali ini teman-teman jadinya kita ganti helm karena helm yang putih sudah waktunya untuk pensiun ya, setelah menemani saya kurang lebih berapa tahun tuh ya. 8 tahun, 9 tahun ya kurang lebih segitulah ya teman-teman, dari 2017 ya kalau nggak salah, 2017 atau 2016. Kalau di rumah harian saya pakainya yang half face aja gitu ya, yang jarak-jarak dekat gitu, ke pasar mungkin ngantar-ngantar ataupun kita ada kegiatan lain. Nah dalam kota, nah itu kita yang half face saja. Kurang lebih 8-9 tahun ya, awet juga ya, selama pakai nggak ada keluhan. Untuk busa dalamannya selama 10 tahun itu masih bagus teman-teman, sampai hari ini ya dia masih, kembangnya masih bagus. Saya juga udah cuci, cuman memang dia ada bagian-bagian yang banyak pecah ya. Jadi kayak yang di bagian list bawah helm, terus kemudian itu udah banyak yang pecah. Kita mau perbaiki juga udah susah ya, karena pecahannya juga hilang. Sayang aja sih teman-teman, udah pensiun tapi kalau pecahannya masih ada kan saya mau rapiin gitu biar disimpan di rumah ya kan. Dia udah menemani kita lama, tapi karena udah nggak ada jadi dia kelihatan ada bocel-bocel gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, banyak cerita sudah sejarah bersama helm Zeus itu ya, kurang lebih 8-9 tahun, apa mungkin 10 tahun juga ya. Ya sekitar 2017 itu saya beli. Cepat-cepat saja teman-teman ya, kita udah langsung melintas mengarah keluar kota Pekalongan. Pekalongan untuk pagi ini di hari raya Idul Fitri ini sepi-sepi aja teman-teman. Banyak warung-warung, rumah makan juga banyak yang tutup. Jadi untungnya tadi pagi kemarin saya pesan penginapan itu udah plus sama sarapan. Lagian kamar sama sarapan bedanya cuma dikit teman-teman. Kalau tanpa sarapan 175 sama sarapan 185 ya udah beda 10.000 aja kan, udah sekalian lah. Kita sarapan dan bisa langsung jalan. Cuman memang karena udah diporsi jadi rasanya sih agak kurang ya. Ini mau kalau ketemu lagi pengen makan sih, tapi masih banyak yang tutup ini sambil jalan lah ya. Kalau nemu mampir lah kita yang cocok, langsung masuk kita bro. Dari Pekalongan langsung kita masuk ke Kabupaten Batang. Gapura selamat datangnya Kabupaten Batang. Let's go. Nah ini saya selalu penasaran sama ini teman-teman, Mekar Jaya Group. Udah berapa kali lewat dan belum pernah mampir ya. Penasaran banget. Apalagi pas kalau nyampe sini malam-malam ya, lihat bentuk kafenya bagus banget gitu, jadi pengen nyoba sih. Mudah-mudahan berikut ada kesempatan bisa lah kita mampir ya, apalagi kalau rame-rame gitu. Nah cocok dah. Cuman biasanya kalau udah mampir di kafe gitu, kalau udah nyaman mau jalan jadi agak males ya, jadi lama gitu jadinya. Sekarang ini jam 9.55 teman-teman, kita udah langsung meninggalkan kota Batang ya. Kita langsung terus masuk arah ke Kendal ini. Iya Kendal kan. Dan nanti kita akan menanjak ke Bawang, tanjakan Kerakalan ya. Waduh, sampai di sini udah gelap sekali. Ini bisa dilihat teman-teman, awan hitam lagi depan. Ini aspal juga udah mulai basah-basah ini. Apa tadi udah hujan kali di sini?
Oke, kita ketemu lagi sama Kijang Jantan, bro. Dia punya model pintu belakang tuh memang ciri khas banget ya, teman-teman. Tuh jantan itu, karoseri roda. Karena dulu saya balik lagi seperti yang saya udah ceritain di video sebelumnya, dulu belajar bawa mobil pakai Kijang Jantan. Jadi mobil itu tuh punya apa ya? Sentimen tersendiri, nilai sejarah tersendiri lah buat saya ya. Setiap kali lihat itu selalu berkesan gitu. Tuh Kijang Jantan itu. Wah, ini sebelah kiri ada fasilitas rest area lagi. Walah, hujan bro. Wih, Indomaret di kanan pula. Waduh, tiba gokil. Udah masuk bawah jembatan dah kita. Tiba-tiba banget nih. Hujannya mantep ini, buat ngademin aja ya. Ini hujan gede sebentar, langsung kita bisa jalan lagi nih. Mudah-mudahan sih benar-benar berhenti ya. Ngomong-ngomong teman-teman, kita ingat-ingat kemarin itu, kayaknya saya kemarin tuh sama sekali nggak ada mampir di Indomaret deh. Iya kayaknya nggak ada. Bentar, iya nggak ada, karena saya beli air tuh kan di Shell, di pom bensin Shell kan kemarin. Jadi setelah beli itu mampir makan di Jackie Chan, habis itu lanjut lagi. Iya nggak ada rasanya. Nah, baru hari ini kita kena sama Indomaret nih. Nanti mau mampir lah. Ini kalau ketemu Indomaret mampir dulu sekalian beli-beli minum. Kita jalan tadi kan sekitar jam 8 ya. Jam 10 udah 2 jam jalan, istirahat dulu dah. Berapa? Yang apa? Ambil aja. Soto, sedap soto. 9.000 Pak. Siap Pak. Makasih. Oke, bentar situ aja dulu. Udah bayar 9.000. Bikin dulu mie sedapnya. Ini lihat ada mie kaki ini tuh cocok kan, banyak banget nih sedap soto. Sip. Iya Pak. Kasih mbak, aku yang gede bro. Satu deh. 7.000. Kasih. Mbak, makasih. Oke, ini penuh di tangan. Baru habis makan tadi pagi, ini water break pertama, langsung kita makan lagi. Soto, ini sedap soto, mantap nih. Wanginya cocok dulu lagi hujan-hujan ini, panas-panas. Mantap. Wow. Hujan udah mulai berhenti teman-teman, kita tas lagi, siap-siap langsung kita
Jalan. Oke, ikat botol dulu. Aman. Set. Head southwest. You're on the fastest route. Karena matahari udah nggak terlalu panas, bisa nih kita pakai sarung tangan aja, nggak usah pakai itu apa namanya tuh, manset. Oke, kita jalan. Terima kasih SPBU. Namanya apa nih? Nggak ada namanya teman-teman. Ya, tapi kita udah boleh istirahat tadi di Onimart. Ini mengarah ke Batang ya. Lumayan tadi agak nunggu sekitar ya setengah jaman lebih ya. Sekalian juga istirahat. Sekalian makan juga lumayan. Tadi hujan-hujan suasananya mendukung sekali ya untuk kita mie cup itu, apalagi soto bro. Favorit memang. Saya kalau nggak soto biasanya kari ayam ya. Tapi pas lihat soto kayaknya lagi pengen nih. Boleh lah. Tadi 9.000 sama air 7.000. Jadi total berapa tuh? 16.000 ya. Makan pagi ini. Jadi udah 2 kali makan nih. Jam 11 udah 2 kali makan. Dari sini teman-teman kita langsung mengarah menuju ke Kerakalan dan ke Dieng aja. Dari sini ke Kerakalan 42 kilo. Setelah itu lanjut ke Dieng mungkin 20 kiloan nih. Jadi sekitar 60 kilo. Sampai sana tuh sekitar ya mungkin 2 jaman. Jalan santai aja. Pas banget kita nunggu hujan. Habis hujan langsung cerah dan panas bro. Wah ini yang mantap nih ya kan. Pas kita nyampe Dieng udah cerah ya, awan-awan hujannya udah selesai. Wah ini baru lihat gear lagi nih, masih baru bro, mantep. Jaketnya apa, jas hujannya sama lagi kayak punya saya. Itu kan paketannya ya. Jadi kita kalau pakai atau beli Yamaha Gear ini, kita dapat cairan anti bocor ya di paket pembeliannya ya, sama unitnya itu kita dapat anti bocor, cairan ban, terus kemudian kita dapat P3K, terus dapat jas hujan sama helm ya. Jadi kurang lebih dia punya paket penjualannya seperti itu, plus juga dapat yang saya tadi cerita sebelumnya ke teman-teman, kita dapat free service ya, dan ada beberapa part sama oli juga selama sebanyak 12 kali. Cuma yang punya ibu tadi itu yang tipe S ya, yang speedometernya digital. Nah kalau saya ini ambil yang tipe biasa aja, yang speedometer manual aja. Kalau ditanya bang kenapa nggak ambil S, ya kebutuhan saya cukupnya sampai di yang tipe biasa aja gitu. Nggak ada kebutuhan ke tipe S. Jadi lagi-lagi ya saya kalau beli sesuatu atau pengadaan sesuatu ya itu sesuai kebutuhan aja gitu. Enaknya kita pakai Matic teman-teman ya, baik touring maupun jalan dalam kota itu kalau habis hujan gini kan biasa masih ada kubangan air tuh. Ya kan, masih ada kubangan air. Pokoknya jalan masih basah lah. Nah, kalau kita pakai motor biasa, motor laki motor bebek gitu kan. Itu jalan gini kan kaki kita di luar itu ya. Itu percikan air dari roda depan itu kan naiknya ke kaki. Jadi kalau pakai sepatu atau apa, wah habis sudah, kaki-kaki basah semua pasti ya. Nah, sementara kita kalau pakai Matic, kakinya kan rapi nih di dalam. Jadi percikan-percikan air itu kena ke dek bawah kan. Nah, kaki kita bersih, aman, nggak basah juga gitu. Jadi kita pakai sepatu sneaker tuh aman. Itu sih poin paling plus yang saya suka dari Matic abis hujan. Kayak gini nih. Talinya lintas kan set. Itu kalau motor biasa basah sudah kaki. Yang saya suka dari Matic dan bisa bawa barang ya. Kan motor kan nggak melulu kita pakai di touring mulu. Butuh yang nyaman juga buat harian gitu. Jadi ya biar sekalian semuanya dapat. Posisi kita udah masuk di Subah teman-teman ya. Daerah sini banyak truk-truk yang ngangkut kayu ya, kayu-kayu gelondongan itu. Daerah hutan industri lah yang pohonnya memang khusus untuk ditebang dan diambil kayunya gitu ya. Karena setiap kali lewat sini memang selalu kelihatan angkutan kayu gelondongan di daerah Subah sini. Aduh, Rocket Chicken lagi.
Masih tutup bro, 23 baru buka. Hari ini masih 21, jadi kalau mau makan roti chicken nunggu sampai tanggal 23. Tapi nggak apa-apa, kemarin kita udah dapat chicken juga, jadi aman lah ya kan. Ini kita udah bentar lagi mau belok naik ke arah Bawang, tanjakan Kerakalan. 54 menit lagi, atau sekitar berapa? 30 kilo kali menuju ke Kerakalan. Gimana teman-teman? Masih semangat dong tentunya. Kita udah makan 2 kali ini, segar. Tapi kayaknya mungkin sampai Dieng mungkin mau makan lagi kali ya. Nanti lihatlah. Kalau pas ketemu yang cocok langsung kita makan lagi. Tapi mungkin kayaknya banyak yang libur sih hari ini. Jadi kalau memang nggak ada ya kita yang penting melintas di Dieng ya kan. Enjoy di sana, asik tuh. Mana cuaca bagus lagi nih, lumayan. Sampai di Subah ini teman-teman yang touring-touring masih kelihatan banyak ya, pakai ikat-ikat bambu, yang plat-plat B juga masih banyak sampai di sini. Jadi per hari ini hari raya Idul Fitri ya, tanggal 21, yang touring pulang kampung masih banyak banget tuh. Ya kan, ikat-ikat barang sama keluarga, anak, istri, bapak-bapak. Sebaliknya yang arah begini juga banyak nih di Jawa Tengah. Jadi mungkin dari sini ke Semarang, Semarang ke Tegal, ya kan? Karena kan banyak juga yang ngerantau ke Semarang ataupun Jogja. Ini kita mau belok depan. Let's go. Kalau jangan sampai kelewat bro. Kalau lurus ke Semarang kita ntar. Bensin aman, ya siap. Kayaknya sampai di Jogja cukup sih ini. Udah penuh banget. Tadi ngisi 35.000 ya. Oke, ini dia teman-teman. Kalau kita mau ke tanjakan Kerakalan, sampai di Subah maju dikit. Ini ada belokan ke kanan. Biasanya kalau hari biasa ini ada yang jaga di sini teman-teman. Ya. Oke. Biasa bapak-bapak yang nyeberangin dengan bendera, nah itu patokannya. Nyeberang di sini. Tapi kalau ikut map tembak Kerakalan nanti pasti langsung diarahin ke sini karena memang banyak juga yang lewat sini menuju ke Dieng. Memang sih untuk jalurnya itu tanjakannya curam sekali ya. Memang nggak disarankan kalau bawa apa kayak boncengan, terus bawa barang juga banyak gitu. Karena memang tanjakannya curam sekali teman-teman. Tapi kalau dirasa memang bisa untuk ngelewatin ya boleh langsung dicoba aja. Dibandingkan semua jalur yang lain, paling dekat tuh via tanjakan Kerakalan ini. Kalau dari Pantura ya, set naik. Ini 23 kilo sampai ke tanjakannya. Dan dari tanjakan Kerakalan menuju ke Dieng itu mungkin sekitar tambah nggak terlalu jauh, itu udah nyampe. Jadi kira-kira dari Pantura 1 jam udah nyampe di Dieng via tanjakan Kerakalan. Kurang lebih begitu teman-teman. Makanya walaupun curam tetap jadi yang paling favorit untuk lewat situ gitu. Kali ini merupakan kali kedua saya dan Ultop ini teman-teman melintas di tanjakan Kerakalan menuju ke Dieng ini ya. Yang pertama boyo banget ya, tenaganya nggak ada. Naiknya memang nggak kuat ya, mesti ada agak zigzag gitu ya. Tapi semoga setelah udah beberapa kali ganti oli ini, dan yang saya rasain juga tarikannya lebih ada sih. Harusnya sih lebih kuat atau lebih enteng sekarang gitu ya dibandingkan kali lalu. Kita cobalah apakah kuat, kita buktikan sama-sama ya. Kalau memang kali ini lebih kuat, lebih tenaganya lebih ngisi, berarti kali lalu tuh memang karena masih baru, jadi ya dia punya mesin masih butuh penyesuaian ya, inrain dulu sampai udah apa sih istilahnya, dia punya besi-besi di dalamnya ya, dalamannya itu udah bagus. Nah, baru tenaganya enak nih ya. Tapi kalau memang kali ini nggak kuat juga, ya berarti memang karakter motor ini memang agak kalah di tanjakan ya. Oke, di sini kita ambil kanan teman-teman. Iya, menuju ke tanjakan Kerakalannya. Nggak bener ya.
Benar-benar ini ambil kanan. Dari sini 4,8 kilo lagi atau sekitar 12 menit kita udah nyampe ke tanjakannya. Titiknya itu di pos ojek ya teman-teman ya, yang ada relawannya itu yang jaga di tanjakan Kerakalan sering viral. Nah di situ tuh pinpointnya di sana. Ini kita ambil kanan Dieng. Ada apa markanya Dieng pakai pilox putih tadi. Saya nggak tahu ini kalau mobil apa lewat sini juga, tapi kayaknya sih motor aja. Ini tapi mobil ada nih, bisa berarti ya lewat sini. Wih, tarikannya makin mantap nih si Ultop. Lumayan. Wih, dari bawah sini aja udah syahdu sekali teman-teman. Wih, ini daun-daun bawang seger-seger banget ya. Telur dadar enak tuh, pakai daun bawang. Telurnya telur ya, apa namanya, Barendo. Waduh, kacau bro, enak banget tuh. Untuk cuaca di Dieng sepertinya lumayan berkabut teman-teman, bisa lihat. Semoga nanti pas sampai atas bisa lebih kebuka lah ya. Karena cuaca di Dieng itu gampang berubah teman-teman. Namanya juga di gunung kan, ada angin, ada apa itu gampang bisa tiba-tiba kebuka, cerah gitu ya. Nah, ataupun sebaliknya, lagi cerah nih, bisa tiba-tiba langsung ketutup lagi gitu. Mungkin teman-teman yang kalau sering naik gunung, pasti tahu tuh ya, atau pernah ngalamin. Ini lagi kebuka, loh tiba-tiba langsung ketutup semua. Itu sering kali terjadi tuh. Cepat sekali ya kalau di gunung ini. Ngomong-ngomong, sambil kita mengarah naik sampai sini udah adem bro. Coba kita cek untuk ketinggiannya berapa di sini. Udah 703. Dan kita masih terus naik, mungkin sampai di Dieng itu sekitar 1.300-an kali ya, apa 1.500. Karena udah mulai nanjak, ini kuping juga udah mulai budek-budek dikit nih. Ini sengaja saya nanjaknya agak pelan teman-teman, mau lihat untuk si Ultop ini kalau nanjak pelan masih kuat nggak nih? Apa mesti digas kencang terus? Nah ini aja ekonya masih nyala. Sambil nanjak. Gokil emang nih si Gear Ultima nih. Udah mana irit ya kan. Tarikannya juga jos. Gak, saya cuma baru berapa ya, belum nyampe seperempat, kayaknya baru buka dikit aja. Kalau full segini nih. Nah, tapi kayaknya sih kalau naik di Kerakalan mesti ancang-ancang sih dari bawah. Kalau nggak nanti nggak kuat, jadi kita mesti kenceng ya. Oke, ini sebelah kiri mau bangun apa pula nih. Ini mah villa bro. Temboknya udah berdiri bagus gitu tadi di dalam. Ini di samping ini, di sini juga udah mulai ada kafe-kafe teman-teman. Jadi sebelum sampai di atas juga udah banyak nih kafe Pandawa ya depan sini kayaknya. Sebelum sampai tanjakannya tuh ada kafe. Nah di sini juga ada, di sebelah kiri nih kafe Pandawa teman-teman. Ada juga bubuk kabin. Baru buka kayaknya bubuk kabinnya. Oke, kita foto dulu bro. Bentar, ada kali berapa ya, 15 menitan. Sip, langsung kita jalan. Kecilin dulu anunya. Gimana nih, tadi foto jadi terangin dia punya layar ya. Naik terus. Ini di dalam apa nih, no entry. Oke, berarti jangan kita masuk, nanti lawan arah. Ini apa ya, tuh ini juga no entry. Kayaknya ke kafe di bawah itu ya, di kafe Pandawa baru itu. Saya paling demen nih teman-teman kalau menuju Kerakalan lewat di area yang pohon lebat ini ya. Ya mudah-mudahan sampai seterusnya pohonnya akan terus ada di sini ya. Dia punya vegetasi alamnya bagus gitu. Kita kalau main-main ke Dieng via Kerakalan tuh enak banget. Ini suhunya lagi enak banget nih ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga ya, tapi pas gitu, agak mendung-mendung dikit. Sebenarnya enak sih jadinya, nggak terlalu untuk sinar mataharinya nggak terlalu kenceng gitu ya, cuman jadinya ketutup, kita nggak bisa ngedrone nih. Putih semua jadinya, tapi mudah-mudahan masih kelihatan lah dikit ya.
Kita udah mendekat ke Kerakalan ini teman-teman. Sepertinya kita udah harus ambil ancang-ancang dari sini. Jadi gaspol terus biar tembus ya di tanjakannya. Pengalaman yang sebelumnya si Ultop ini agak boyo di tanjakan, jadi kita gaspol aja dari sini. Mudah-mudahan tembus nih si Ultop. Wih. Tikungannya patah juga. Untuk aspal di sini ya jalannya cukup bagus, nggak ada lubang. Cuman karena ini beton ya, jadi traksinya tuh kalau agak basah-basah dikit kurang bagus ya. Licin ini kalau jalanan beton. Apalagi kalau pakai mobil yang putaran depan, nah jadinya selip. Oh, tapi di sini udah bagus nih, udah di aspal bro. Nah, jadi traksinya bagus kalau di tanjakan ini. Ayolah, come on. Nggak kuat lagi nih. Ini aja udah. Oke. Bisa bro. Yoi. Ultop mantap. Gaspol terus. Tapi kayaknya kalau tanjakan udah nggak kuat sih ini. Apa namanya? Kalau boncengan, sorry. Boncengan udah nggak kuat sih ini. Tapi nggak tahu juga ya, belum pernah nyoba boncengan sih. Siapa tahu kuat-kuat juga gitu. Let's go. Tadi kayaknya ada motor yang nggak kuat nanjak di Kerakalan itu ya. Kayak ada ojek yang nganterin. Next stop kita ke Dieng teman-teman, 31 menit lagi atau sekitar 9,6 kilo ya, 10 kilo lah dari sini. Jadi kalau total dari Pantura sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah. Makanya jalur ini memang walaupun curam, banyak orang yang tetap lewat sini karena paling dekat. Buat teman-teman yang ada rencana untuk mau ke Dieng ya, ataupun melintas melewati Dieng dan jalurnya tuh ambil via tanjakan Kerakalan Bawang ini ya, harap memperhatikan untuk ban kendaraan kita baik mobil maupun motor. Udah gitu remnya juga. Kenapa motornya berhenti ya? Nah, kita gas aja lah. Let's go. Oke. Wah, kayaknya kopling tuh, bapaknya koplingnya. Ini malah kita yang jadi nggak kuat nanjak. Gas. Iya. Let's go bro. Pokoknya kalau di tanjakan tinggi gini teman-teman, jangan sampai berhenti aja ya. Pelan boleh tapi jangan sampai berhenti. Gaspol terus aja pokoknya. Sama kalau CVT-nya terlalu panas teman-teman, itu juga nanti bikin grip di mangkok gandanya juga jadi kurang. Jadi kita mesti agak istirahat dulu. Nah, habis itu baru nanjak lagi. Untuk di Kerakalan sendiri teman-teman, tanjakan tingginya tuh bukan cuma yang di pos ojek itu ya, tapi ada beberapa. Jadi harap teman-teman mempersiapkan diri juga kendaraan ya, karena melewati tanjakannya agak ada banyak gitu. Tapi overall untuk Ultop aman sih nih, asal jangan sampai berhenti aja. Kalau berhenti nggak kuat ya. Tapi kalau di tanjakan udah nyampe sini sih aman sih. Tadi di bawah tuh yang curam banget. Gokil bro. Terakhir ini teman-teman untuk tanjakannya ya, dan kita udah nyampe di Tol Kayangan. Wih, Ultop bisa ngelewatin tanjakan Kerakalan. Mantap bro. Wih. Kenapa jadi miring ke sana? Wih. Kabutnya bro, tebel. Nggak bisa ngedrone dong kita. Nggak ada yang dilihat. Nggak apa-apa. Kita jalan terus sampai nanti yang kebuka baru kita ngedrone ya kan. Pasti ada lah di depan, yakin aja dulu. Akhirnya setelah terakhir ke Dieng kapan ya, tahun lalu teman-teman kangen juga sama dinginnya Dieng nih. Akhirnya kita nyampe juga ya. Buat teman-teman yang udah lama nggak ke Dieng, nah boleh banget ya untuk agendakan kembali. Emang ngangenin banget sih Dieng. Kenapa kita diarahin belok kiri ya?
Praten, Banjarnegara. Kita lurus. Let's go. Wah, di sini asik banget. Ini dia teman-teman. Selamat datang di Tol Kayangan Sigemplong. Sampai di pertigaan ini teman-teman, kalau kanan kita ke Batur ya, kalau kiri kita ke Dieng. Jadi jangan sampai salah. Di situ juga ada pelangnya teman-teman. Ya aman lah ya. Villa-villa sudah di sini. Tuh, ya kan? Pastinya mobil-mobil dari Jakarta tuh plat B, plat D. Ya kan? Pada main ke Dieng nih. Memang paling asik sih libur-libur ke Dieng. Betah banget di sini. Apalagi di Jakarta lagi panas banget. Di sini mau 2 hari 3 hari juga enjoy aja gitu ya. Kita udah memasuki daerah pemukiman penduduk di Dieng ini ya, langsung mengarah ke Dieng Banjarnegara. Wis, ini kalau ketemu makan-makan apa gitu langsung kita mampir lah. Udah lapar juga ini. Kalau baru makan tadi. Pagi udah makan, jam 10 makan, jam 1 makan. Wow. Tiap 3 jam makan kita. Gimana lagi dong, lapar nih. Kabin tiba-tiba jadi banyak ya. Setahun datang gitu, ada lagi baru terus. Nih, ada yang dari Jakarta juga. Wih, di kabin baru juga bro. View-nya mantap sekali di sini. Barangkali teman-teman ada yang mau ke sini, nah kurang lebih dia punya villa-villa kayak gitu tuh. Harga saya kurang tahu teman-teman, mungkin bisa jadi 800.000 sejuta, tapi kan villa tuh isinya bisa 2-3 kamar ya, jadi rombongan gitu, keluarga bisa langsung mampir. Kalau harga lebaran gini, wah bisa 1,5 juta kali semalam. Tapi kan bisa berenam gitu, bertujuh. Jadi nyantai, bakar-bakar, cocok kali. BBM masih aman teman-teman. Tadi isi penuh, ini sampai Jogja kayaknya bisa nih. Oke, kita lurus terus teman-teman, cari makan dulu ya. Ini kenapa kita diarahin ke kanan? Ini satu-satunya pom bensin yang ada di Dieng ya, di sini dekat sama Candi Arjuna ya, sebelah kanan, dan ini landmarknya 0 km Dieng Banjarnegara sebelah sini teman-teman. Jadi dekat sekali sama pom bensin ya. Oke, wah, lagi banyak yang foto-foto juga di sini. Kita ikut foto-foto juga ya. Foto sekali lah ya. Yoi. Ikut meramaikan titik 0 km Dieng. Oh, ini ada nih Bu Warto, rumah makan Bu Warto. Oke, seru juga tuh kayaknya Bu Warto. Oke, kita jalan dulu, cari-cari dulu depan, lihat-lihat lagi. Oh, buti ini aja deh. Oke teman-teman, kita udah ngambil ya. Jadi ini prasmanan, saya ambil nasi, ayam pentung, sama telur balado, ada mie, sama ada tahu kuah ini ya. Wis, mantap bro. Kita makan di depan aja. Ini udara lagi segar banget, jadi mantep. Sama teh manis, cocok. Akan di Buti Dieng. Saya belum tahu harganya berapa teman-teman. Nanti baru bayar belakangan. Tadi saya makan pakai ayam, telur, mie, sama tahu 1 ya. Totalan tadi sama minum ya, minum teh. Itu tadi totalan sama ibunya 40.000 ya. Habis makan kita langsung jalan lagi aja. Oke, udah habis makan teman-teman, kita langsung lanjut explore lagi ya. Dari sini kita menuju ke Jogja. Saya ambil rute via Curug Sikarim. Wih, jadi habis explore di Dieng ya, kita boleh mampir makan tadi di warung apa ya, Butie kalau nggak salah ya. Habis makan mantap ya, langsung kita lanjut lagi ke Curug Sikarim.
Dari posisi kita sekarang teman-teman menuju ke Curug Sikarim ini 4,3 kilo atau sekitar 13 menit ya. Jadi dari area Dieng Banjarnegara menuju ke Curug Sikarim ini lebih dekat ya dibandingkan dari Wonosobo, karena dari Dieng Wonosobo juga kalau mau ke Curug Sikarim mesti ke sini dulu. Ini untuk cuaca kita masih tetap mendung teman-teman ya. Sepertinya buset. Debu, bro. Ini sepertinya kalau kita mau yang kebuka mesti pagi hari ya, baru dapat langitnya biru asik tuh ya kan. Nah untuk dapat pagi hari ya baiknya kita nginep di Dieng, karena kalau mau kejar pagi sampai sini waduh ngantuk bro ya kan. Mending kita nginep di sini sekalian gitu. Oke, ini hari libur, penginapan penuh bro. Wah, banyak juga yang jalan-jalan. Ngkongko sama cincinya banyak nih, ya kan? Dari Surabaya apa dari Semarang, ya kan? Jakarta. Rame sudah ya libur lebaran kali ini. Apa jualan-jualan semua jadi laku lah. Menuju Curug Sikarim ini teman-teman di Google Map bilangnya jalannya tutup, tapi nggak apa-apa lah, kita coba gas aja dulu ya kan. Hati-hati keluar masuk alat berat. Oke, di sini juga ada energi panas bumi, Geodipa Energi. Apa saya pernah lewat sini ya? Pernah nggak ya? Tapi areanya kayak nggak familiar gitu. Tapi di Dieng mah untuk jalanan memang semua mirip-mirip kurang lebih kayak gini sih teman-teman. Tadi kita lewat juga ada yang kayak gini kan, Geodipa ini. Sebelah sana juga mirip-mirip, ada pipa-pipanya, ada ini apa namanya, dia punya kafe. Kok kafe sih? Apa? Villa. Continue straight. Ada villanya juga. Ini mirip-mirip. Apa pernah ya? Lupa-lupa juga sih teman-teman. Coba kita lanjut dulu. Wih deh, sampai di sini kabutnya tebal banget bro. Sama di sini kok lebih dingin ya. Coba kita cek untuk ketinggiannya di sini berapa. 1900 bro, hampir 2000. Pantesan aja lebih dingin dari yang tadi kita makan itu ya di yang Banjarnegara itu. Dingin banget sini asli. Ini ada villa juga, hotel teman-teman, Embun Pagi Homestay sebelah kanan ini. Peraturan Desa Sembongan. Oh, area parkir ya. Nah, kayaknya kita ke sini nih. Yang bawah nih, teman-teman. Yoi. Itu ada tulisan apa? Bengkel. Oke. Menuju ke Curug atau air terjun Sikunir, teman-teman. Ada jalan amblas. Oke. Pelan-pelan kita. Uts. Bikin kaget, ada batu di roda. Widih, ini villanya cantik banget bro, kiri, ya kan? Bentuknya silinder gitu. Wow, Afton Group tuh, bagus nih ya, bangunannya keren banget. Tebal sekali untuk kabutnya. Ini kita lewat di jalur yang ke Sikarim ini teman-teman. Di Google Map bilangnya tutup nih. Jadi si Google Map ngarahin kita ke lewat jalur lain, harus suruh putar balik. Tapi ya kalau kita mau ke sana nggak ada jalan lain nih, paling cepet ya di sini. Dingin banget asli. Habis anget-anget tadi makan, jalan dingin lagi. Waduh. Ini benar-benar jalur ini sesepi itu ya. Karena Google Map juga udah alihin ke tempat lain, makanya nggak ada yang lewat sini nih. Karena memang turunannya curam juga, terus ini apa namanya, jalannya juga rusak banget ini. Tambah kalau kabut begini bu, ngeri juga kita. Oke, pelan-pelan, curam banget ini. Gokil, ini curam banget ini. Oke, aman.
Sip. Iya, itu salah satu yang paling curam tadi di tanjakan sini. Aman, udah mana curam, jalannya begitu ya kan, bolong-bolong. Itu yang bikin kadang-kadang kan bisa slip, apalagi kalau nanjak ya. Kalau kita turun mungkin tinggal gelinding aja, tapi kalau nanjak tuh agak repot karena traksinya kan kurang bagus ya kalau ada batu-batu gitu, kerikil-kerikil. Asik banget bro. Benar-benar ya. View-nya asik banget di sini. Wow. Benar-benar kita sambil jalan pelan sambil enjoy view-nya ya. Asik banget. Oke teman-teman, kita turun terus. Tadi pas turun dari Cikarrim ya, air terjun Cikarrim itu baterai habis lagi. Jadi sampai sini saya pas hujan tadi neduh dulu ya, ganti baterai baru lanjut jalan lagi. Sambil kita mengarah ke bawah teman-teman, ini ada apa nih di samping kiri ini? Oh, area pembangkit listrik teman-teman dari air terjun Cikarrim. Habis ini kayaknya saya mau berhenti lagi ya. Oh, ini PLTA Garung ya, Indonesia Power. Sini mau istirahat lagi bentar teman-teman. Mampir toilet dulu nih, nyari toilet dulu ya. Tadi saya istirahatnya di depan kayak mart gitu ya, mart lokal tapi tutup. Tutupnya kayaknya sih bukan tutup karena lebaran, tapi tutup karena memang udah nggak buka lagi, soalnya kelihatan nggak begitu terawat bagian depannya. Tapi lumayan lah, kita bisa istirahat buat neduh dulu. Untuk kali ini biasanya saya nginepnya itu kalau di Jogja itu, ada satu hostel saya lupa teman-teman, tapi cari-cari di Traveloka dia udah nggak ada lagi, ya kan? Lihat dia punya nomor WA juga kayaknya udah nggak aktif, saya lupa namanya teman-teman, apa ya? Coba nanti saya ingat-ingat deh. Itu padahal bagus banget ya, dia punya pelayanannya bagus, tempatnya juga bersih ya. Sayang sekali kalau memang beneran sampai tutup ya teman-teman. Saya nggak tahu info pastinya, tapi kalau sampai beneran tutup sih sayang banget sih. Untuk hostel yang tadi saya maksud itu dia punya lokasi kalau nggak salah di alun-alun kidul ya, dekat-dekat sana. Terus ada lagi satu biasanya di Jalan Peta ya. Iya, kalau nggak salah Jalan Peta. Nah, kali ini saya coba nginap di Malioboro nih. Biasanya saya kalau nginap itu kalau bisa nyarinya agak pinggiran sih teman-teman, biar lebih sepi ya. Cuman nyari, waduh, kayaknya penuh semua ya, banyak yang penuh gitu. Nah, jadinya pas lihat-lihat ada nih yang di Malioboro, boleh lah kita coba. Jadi baru lagi nih. Jadi kita biar ada experience baru lagi ya kan. Siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang kalau main ke Jogja. Nah, selain dari yang referensi sebelumnya, nah kali ini ada satu lagi yang baru gitu. Dan harganya juga masih terjangkau untuk hari libur ini. Soalnya untuk penginapan lain per hari ini harganya tuh udah sekitar 1 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya biasanya 100, nah dia harganya udah 200. Jadi udah naiknya lumayan banyak. Nah, kalau yang ini nih sepertinya masih harga biasa ya, harga normal gitu. Jadi nanti kita lihat lah. Saya update terus ke teman-teman semua. Oke, sampai di pertigaan Wonosobo teman-teman. Pasar Kertek Wonosobo. Kita lurus dari arah Dieng. Masih 84 kilo lagi ya. Mana udah hujan gede lagi. Aduh. Mampir dulu kali ya.
teman-teman, ini saya posisi nggak tahu di mana ya. Kita berhenti lagi neduh di depan. Ini kayaknya gudang kayu ya teman-teman. Ini sana ada kayu-kayunya. Ini di depan kita juga ada kayu-kayu. Ya, dan ini kita mengarah turun terus ke Jogja. Dari sini kurang lebih masih sekitar 83 kilo lagi ya. Jadi mungkin sekitar 2,5 jam atau mungkin lebih lagi dengan cuaca seperti ini. Jadi mungkin bakal lebih lama lagi ya. Dari tadi saya udah berhenti mungkin sekitar 4 kali ya, apa 5 kali karena jalan lagi nggak hujan nih jalan, terus lagi baru jalan bentar hujan lagi, jadi begitu terus sampai di sini dan baru di sini hujannya agak awet, jadi kita agak tunggu dulu bentar nanti baru lanjut lagi. Sebenarnya mantel ada teman-teman, jas hujan ada, cuman untuk penutup tasnya saya nggak ada nih, jadi kalau kita jalan ya kan, waduh bahasa semua tas saya, baju habis bro. Gimana ini kita masih explore terus kan, baju nggak ada gawat nanti. Iya, kita nyantai lagi di gudang kayu ini sebentar ya, habis itu baru kita jalan lagi. Jam 4 estimasi mungkin kalau kita mudah-mudahan bentar lagi hujannya berhenti ya, terus kita lanjut jalan, anggap setengah 5 jalan mungkin nyampe Jogja sekitar jam 7 atau setengah 8 ya. Jadi nyampe langsung istirahat, cari-cari makan, terus langsung istirahat. Oke, nanti kita lanjut lagi pas hujan reda, terus langsung kita jalan. Alright, akhirnya teman-teman kita nyampe juga di jalur utama menuju ke Yogyakarta, jalan arteri ini teman-teman ya. Dan dari sini 26 kilo lagi atau sekitar 1 jam 2 menit ya, 1 jam lah ya. 1 jam kita udah merapat ke Yogyakarta. Oke, sama-sama aja teman-teman. Kita langsung gaspol, nanti ketemu pas udah dekat Jogja aja. Ini paling saya mau break lagi sebentar ya, ngeratain badan dulu, habis itu langsung masuk Jogja. Lanjut. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Jogja. Sekarang ini jam 6.35 ya. Ini posisi kita udah nyampe di Jombor ini ya. Dan ini saya tinggal lurus saja terus. Kita langsung mengarah menuju ke penginapan. Saya pesan penginapan ada di daerah Malioboro. Oke, paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Yang pastinya kita gaspol terus. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ini saya mau makan dulu ya. Mungkin cari bakmi kayaknya ya. Cari bakmi. Habis itu mungkin beli apa gitu. Mau pulang deh ke penginapan, istirahat. Lanjut.